Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Desa Kalirejo yang tenang menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Bu Karsih, seorang janda berusia 60-an yang ditinggal wafat suaminya setahun lalu. Kini, ia tinggal hanya bersama anak sematawayangnya, Bagas, seorang pegawai koperasi desa yang baru saja menikah dengan Sekar, gadis yatim piatu yang dikenal sopan, pendiam, dan taat beribadah. Namun, sejak hari pertama Sekar melangkahkan kaki ke rumah itu sebagai menantu, Bu Karsih menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Menurut Bu Karsih, Sekar terlalu biasa, tidak memiliki latar belakang keluarga yang pantas untuk menyandang gelar menantu. Ia merasa anaknya pantas mendapatkan perempuan dari keluarga terpandang. Sekar, meskipun tertekan, tetap bersikap lemah lembut. Ia melayani Bu Karsih dengan penuh hormat, menyuguhkan teh tiap pagi, membersihkan rumah tanpa diminta, bahkan memijat kaki mertuanya saat kelelahan. Namun semua itu dianggap biasa saja, bahkan sering dianggap salah. "Jangan sok suci di rumah ini," ujar Bu Karsih suatu kali, saat melihat Sekar membaca Al-Quran di sore hari. Bagas, yang mencintai ibunya dan istrinya, berada di tengah pusaran dilema. Ia berusaha menengahi, tapi tak mampu mengubah kerasnya hati sang ibu. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin terasa. Sekar tetap sabar, menyimpan tangisnya dalam sujud, berharap Allah melembutkan hati Bu Karsih. Namun, langit tampaknya belum menjawab doanya. Hari-hari di rumah Bu Karsih seperti ladang ujian bagi Sekar. Setiap langkahnya dipantau, setiap geraknya dikritik. Ketika Sekar memasak, Bu Karsih akan mengomel karena rasa masakan dianggap hambar. Saat ia menyapu halaman, Bu Karsih sengaja menyiram air kotor ke teras agar Sekar menyapunya lagi. "Kalau kerja mau asal, pulang saja ke kuburan orang tuamu," hardiknya suatu pagi. Sekar menunduk, menahan napas dan air mata. Namun puncaknya terjadi saat Sekar tengah menunaikan salat asar di ruang tengah. Sejak awal, Bu Karsih memang tak suka Sekar salat di ruang keluarga, meskipun ruangan itu adalah yang paling bersih dan luas. Sore itu, Bu Karsih sengaja menyalakan televisi dengan volume paling keras saat Sekar sedang salat. Suara sinetron dan iklan menggema, mencoba mengusik kehusyukan Sekar. Tapi Sekar tetap bersujud, tenang, seolah tak mendengar apapun kecuali suara hatinya kepada Sang Pencipta. Kemarahan Bu Karsih memuncak. Ia mendekat, lalu dengan emosi yang tak tertahan, menendang kepala Sekar yang sedang sujud. Tubuh Sekar limbung dan jatuh ke samping. Namun yang mengejutkan, ia tak berteriak, tak mengaduh, bahkan tak menoleh. Ia duduk perlahan, menarik napas panjang, lalu melanjutkan rakaat terakhirnya dengan tubuh yang masih gemetar. Setelah salam, Sekar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena sakit fisik, tapi karena luka di hati yang lebih dalam dari tendangan itu. Ia berdoa dalam lirih, "Ya Allah, cukupkan aku dengan Engkau." Di balik pintu, Bagas berdiri terpaku. Ia menyaksikan semuanya, namun hanya mampu menggenggam jemarinya sendiri. Antara bingung, takut, dan hancur. Sejak insiden tendangan itu, suasana rumah di Kalirejo berubah. Bukan hanya Sekar yang semakin diam dan menutup diri, tetapi juga suasana rumah yang terasa berbeda. Dingin, sunyi, dan aneh. Pada malam pertama setelah kejadian, Sekar yang tengah mengambil air wudhu di dapur dikejutkan oleh suara tangisan lirih dari arah belakang rumah. Suaranya bukan seperti manusia, melainkan lirih seperti anak kecil yang kehilangan induknya. Sekar diam, membaca istighfar, lalu kembali ke kamarnya tanpa mengadukan apapun pada Bagas. Keesokan harinya, sajadah yang biasa disimpan di lemari ditemukan tergeletak di depan pintu kamar Bu Karsih. Padahal malam sebelumnya Sekar yakin telah melipat dan menyimpannya rapi. Kejadian itu berulang beberapa kali. Sajadah yang seharusnya tidak digunakan berpindah tempat sendiri. Kadang basah seperti habis terkena embun. Di luar rumah,
Ayam-ayam peliharaan Bukarsih yang biasanya bebas berkeliaran kini enggan mendekati teras. Mereka hanya berkokok keras dan menjauh, seolah ada sesuatu yang menakutkan di sekitar rumah. Bahkan kucing hitam kesayangan Bukarsih mendadak menghilang, dan tak pernah kembali. Bagas mulai merasa ada yang tidak beres. Ia beberapa kali terbangun tengah malam, karena mendengar suara langkah di lorong rumah. Tapi setiap diperiksa, tak ada siapapun. Ia mulai khawatir. Tapi ketika mencoba membicarakannya dengan ibunya, Bukarsih justru menganggap semua itu sebagai omong kosong. Itu cuma perasaan kalian saja. Jangan bawa-bawa setan untuk menutupi kebusukan menantu kamu, geramnya. Sekar hanya diam. Namun dalam diamnya, ia semakin memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, dan menangis dalam sujud. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Malam Jumat itu, langit Kalirejo gelap pekat. Angin bertiup pelan, seolah membawa pesan yang tak terucap. Bukarsih tidur lebih awal dari biasanya. Namun saat malam makin dalam, tubuhnya menggeliat gelisah. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia melihat dirinya berada di padang tandus yang panas dan kering. Tanpa pohon, tanpa suara. Tanahnya pecah-pecah seperti habis terbakar. Ia berjalan sendirian, haus dan lelah. Dari kejauhan, terlihat Ka'bah berdiri megah, dikelilingi cahaya putih menyilaukan. Di hadapannya, Sekar tengah salat dengan tenang, bersujud dalam cahaya yang lembut. Bukarsih mencoba mendekat, tapi kakinya tenggelam dalam lumpur hitam yang tiba-tiba muncul dari tanah. Semakin ia meronta, semakin dalam ia tenggelam. Suaranya tercekat. Ia menangis, memanggil, tapi tidak ada yang mendengar. Ketika terbangun, tubuh Bukarsih basah oleh keringat. Ia hendak memanggil nama Bagas, namun bibirnya tak bisa digerakkan. Lidahnya kaku, tubuhnya lemas, hanya matanya yang masih bisa melihat. Panik melanda. Bagas yang mendengar suara jatuh segera datang ke kamar. Melihat ibunya dalam kondisi seperti itu, ia segera membawanya ke puskesmas. Namun hasil pemeriksaan mengejutkan. Dokter tak menemukan masalah medis apapun. Tidak ada stroke, tidak ada kerusakan saraf. Semua organ dalamnya sehat. Tapi Bukarsih tetap tak bisa bicara. Seolah ada sesuatu yang menahan suaranya. Kabar itu cepat menyebar. Warga desa mulai berbisik, mengaitkan kejadian itu dengan perlakuannya pada Sekar. Mungkin itu balasan, bisik tetangga. Tapi Bagas hanya bisa menunduk. Ia tahu ada kebenaran yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Bukarsih hanya bisa terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan mata yang redup dan penuh penyesalan. Mulutnya tetap terkunci, lidahnya keluh. Tak ada suara yang keluar, hanya air mata yang kadang mengalir diam-diam di pipinya. Bagas, yang setiap hari duduk di samping ranjang ibunya, mulai tak tahan melihat penderitaan itu. Di dalam hatinya, ia sadar, ada luka besar yang belum ditambal. Luka yang ditinggalkan oleh ketidakadilan terhadap Sekar. Dengan suara parau, Bagas memohon kepada istrinya, "Sekar, aku tahu ibu banyak menyakitimu. Tapi bisakah kau datang, setidaknya melihat beliau?" Sekar menatap mata suaminya. Ada keraguan, tapi juga ketulusan. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil wudhu. Di dalam kamar yang redup, Sekar duduk di samping Bukarsih. Ia membuka mushaf kecil dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara tenang. Suara lantunan ayat suci itu menggema lembut, mengisi ruang yang selama ini penuh kemarahan. Sekar lalu menutup mushaf dan berkata lirih, "Ibu, aku tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan ketika ibu menendangku saat salat, aku sudah memaafkan sejak saat itu." Bukarsih menangis. Tubuhnya bergetar. Meskipun tak bisa bicara, air mata mengalir deras dari matanya. Sekar menggenggam tangan ibu mertuanya dengan lembut. "Saya hanya ingin ibu tenang. Dunia ini sementara, Bu. Semua akan kembali padanya." Tangis tanpa suara itu menjadi bahasa pengampunan. Mungkin lidahnya bisu, tapi hati Bukarsih tak lagi membatu. Beberapa hari setelah pertemuan penuh haru itu, kondisi Bukarsih semakin melemah. Ia sudah tak bisa duduk, hanya menatap jendela dengan pandangan jauh.
Namun sejak Sekar datang membacakan Al-Quran dan memaafkannya, air matanya lebih sering jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya menyerah. Keangkuhan, amarah, dan kesombongan yang selama ini memenjarakan hatinya. Pagi itu, saat fajar menyingsing di atas perbukitan Kalirejo, Bukarsih menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa suara, tanpa jeritan. Hanya napas pelan yang kemudian berhenti diiringi linangan air mata, Bagas yang memeluk tubuh ibunya. Wajah Bukarsih tampak tenang. Jauh berbeda dari hari-hari terakhirnya yang penuh gelisah. Ada keteduhan di rautnya, seolah ia telah diberi kesempatan untuk meninggalkan dunia ini dalam ampunan. Berita wafatnya Bukarsih cepat menyebar. Warga Kalirejo datang berbondong-bondong ke rumah duka. Tapi tangisan yang terdengar bukan hanya karena kehilangan seorang ibu tua, melainkan karena pelajaran hidup yang ditinggalkannya. Banyak yang sebelumnya tak simpati kini justru menunduk haru. Mereka menyaksikan bagaimana hati yang keras bisa dilunakkan oleh kesabaran dan ketulusan seorang menantu yang selama ini direndahkan. Di pemakaman, Sekar berdiri paling belakang, menatap nisan tanpa suara. Ia berdoa dalam hati, memohonkan ampunan untuk ibu mertuanya. Bagas menggenggam tangannya erat, mengerti betul bahwa istrinya telah menjadi cermin keikhlasan sejati. Sejak hari itu, kisah Sekar menyebar di Kalirejo. Ia tak pernah membanggakan kesabarannya. Tapi warga tahu, dari doa yang tak bersuara itulah langit menjawab. Dan mereka pun belajar. Jangan pernah menyepelekan tangis dalam sujud. Apalagi dari mereka yang dizalimi namun tetap memilih memaafkan.